Halo kawan, selamat datang ya di Melodi Cerita. Oke kawan, pada part ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Saat ini Lu Feng berada di tempat tidurnya dan terbangun karena mendapat telepon dari adiknya. Pada telepon itu, sang adik marah-marah karena Lu Feng terlalu sibuk bekerja dan adiknya tidak akan membiarkannya bekerja untuknya lagi. Itu semua karena Lu Feng bekerja semalaman untuk memperbaiki semua peralatan rumah tangga yang bisa dia perbaiki. Belum lagi, dia memperbaiki mobil orang lain, memperbaiki exoskeleton, bahkan sampai melakukan akupuntur untuk orang lain. Namun Lu Feng menjawab, itu semua dilakukan karena gabut dan ingin mempermudah pekerjaan sang adik. Setelah telepon itu dimatikan, Lu Feng pun berkata kalau adiknya malah tidak puas dengan kakaknya yang hebat. Lalu dia mendapat pesan dari Tao yang mengingatkan Lu Feng harus membantunya mengerjakan PR dalam waktu 10 menit ke depan. Tapi Lu Feng berkata dia sibuk saat ini karena harus ke dunia bayangan untuk menaikkan level dan mengajak Tao untuk pergi bersama saja akhirnya ke dunia bayangan sambil mengerjakan PR-nya. Karena waktu pun tidak terasa, sudah tinggal 48 jam lagi. Kali ini, Lu Feng pun harus pergi ke dunia bayangan bloker kelas C, kota Deadhead, untuk menaikkan levelnya. Di sana, Lu Feng pun bertanya, apa kau tidak penasaran kenapa dunia bayangan dengan banyak gerbang masuk sangat langka? Aku ketahui dan terletak tepat di depan rumahmu. Tao pun menjawab sambil membawa laptopnya, siapa yang peduli tentang ini? Yang aku pedulikan adalah kau harus membantuku mengerjakan PR-ku. Saat ini, tanpa diduga, di depan mereka banyak gerombolan zombie yang datang menyerang dan berubah menjadi manusia serigala. Lu Feng pun langsung loncat dan menyerang satu persatu manusia serigala itu dengan tebasan pedangnya yang dia peroleh dari mengalahkan dunia bayangan es sebelumnya. Lu Feng juga meminta Tao untuk menambahkan 2 buff kepadanya, peningkatan serangan atribut perak dan Holy Blessing. Dengan kemampuan magi milik Tao, sihir itu pun diarahkan ke Lu Feng dan bertanya apakah dia bisa melakukannya sendirian. Lu Feng pun mengiyakannya dan langsung dengan cepat menyerang gerombolan serigala itu dengan sangat mudah. Tanpa terasa levelnya pun juga meningkat menjadi 14. Semua ini terjadi karena setelah menambahkan 2 buff, tidak hanya kekuatan serangan yang menjadi lebih kuat, dia bahkan meningkatkan 1 level dalam satu waktu. Jadi, setiap kali dia membunuh serigala, nilai XP yang didapat setidaknya 5 kali lipat dari aslinya. Dengan penjelasan itu pun Tao berkata, akhirnya dia mengerti kalau Lu Feng membawanya ke dunia bayangan ini hanya untuk menjadikan alat peningkatannya. Pekerjaan PR hanyalah alibi Lu Feng. Sambil bertarung, Lu Feng pun menjawab memang benar untuk membiarkanmu menambahkan buff untukku. Dan memang benar juga untuk membantumu mengerjakan PR. Jadi, kau punya pertanyaan apa? Tao pun langsung membacakan soalnya, namun Lu Feng malah menjawab kalau soal itu sangat sederhana. Jadi, Tao harus menyelesaikannya sendiri. Karena belajar adalah berpikir untuk diri sendiri sebelum bisa berkembang. Jangan berpikir untuk mengandalkan orang lain. Tak terasa, kali ini Lu Feng sudah berhasil mengalahkan semua manusia serigala itu dan sekarang dia meminta Tao untuk menambahkan 2 buff percepatan padanya. Tao pun jengkel karena Lu Feng sudah membunuh semua monster, tapi dia masih ingin membuang energi sihirnya. Itu semua memang benar. Semua manusia serigala sudah dibereskannya dan mereka akan pergi ke tempat selanjutnya. Tao pun akhirnya memberikan kekuatannya dan merasa dia hanya dijadikan alat oleh Lu Feng. Mereka pun berlari ke tempat selanjutnya dan melihat segerombolan manusia berjubah hitam yang siap mereka kalahkan. Dan itu adalah high level point mage yang sangat berbahaya untuk newbie. Kali ini Lu Feng akan mengalahkannya karena XP yang dihasilkan akan lebih tinggi dari manusia serigala. Target Lu Feng
akan menaikkan levelnya ke level 24 dalam waktu 24 jam. Hal ini pun membuat Tao tidak percaya, karena untuk meningkatkan level sekaligus setidaknya dibutuhkan waktu seminggu. Untuk mewujudkan itu, Lu Feng pun meminta bantuan Tao untuk memberi 3 jenis buff padanya. Holy Blessing, Light Attack, dan Lightning Bolt. Dan Tao juga harus mengerjakan PR dengan benar. Jika memang dia kesulitan, maka dia boleh bertanya pada Lu Feng. Setelah menerima kekuatan sihir Tao, Lu Feng pun pergi menghadapi monster baru itu dan Tao bertanya PR-nya. Namun Lu Feng menjawab itu tidak sulit dan dia akan segera kembali untuk menjawabnya. Lu Feng pun langsung menghajar semua monster tengkorak mage tanpa ampun dan dengan kekuatan penuh. Setelah dia berhasil mengalahkan beberapa monster, dia pun naik level ke 16 kali ini. Sedangkan Tao yang menyaksikan itu merasa dibohongi lagi karena Lu Feng tidak menjawab PR-nya. Lu Feng pun langsung dengan cepat meminta Tao melihat ke tembok untuk jawabannya. Setelah Lu Feng berhasil mengalahkan semua monster tengkorak, dia pun mengajak Tao pindah tempat untuk mengalahkan bos terakhir karena di tempat ini sulit untuk naik level dan meminta Tao untuk memberi 2 buff lagi. Tao pun semakin kesal karena harusnya Lu Feng membantunya mengerjakan PR bukan menjadikannya alat. Sekarang mereka pun akhirnya pergi juga dan berada di lembah Guillotine. Terlihat banyak tengkorak bergeletakan dan suasana sangat mencekam di tempat itu. Sambil menunggu, Lu Feng pun membantu Tao untuk menyelesaikan PR-nya. Saat Tao sedang asik mencatat, tiba-tiba bos terakhir datang dan Lu Feng mengajak Tao bersembunyi dan jangan berisik. Bos terakhir itu berwujud mengerikan menunggangi kuda yang memiliki hiasan tengkorak banyak dan aura hantu yang sangat pekat. Lu Feng berpikir untuk mengalahkan bos kota Deadhead si Headless Rider, maka dia meminta 5 buff pada Tao. Divine Blessing, Slice of Light, Fury of Darkness, Vortex of Power, dan Rhythm of Thunder. Tapi Tao pun berpesan ke Lu Feng, percayalah, bahkan jika kamu menambahkan 100 buff, kamu tidak bisa menandingi Headless Rider. Hati-hatilah, jika kau tertangkap, kau akan mati. Lu Feng pun dengan memegang kepala Tao berkata, jangan khawatir, aku akan membalasmu berkali-kali lipat. Lu Feng pun pergi dan berkata, Tao juga harus mengerjakan PR dengan tenang. Juga, jangan ragu untuk bertanya PR jika kesulitan. Menyadari ada orang asing yang masuk ke tempatnya, bos itu berkata, siapapun yang masuk ke tempat terlarang, maka akan kuhancurkan kalian selamanya. Bos itu pun memasang barrier pelindung agar Lu Feng tidak bisa menyerangnya. Menurut Tao, hal ini karena Headless Rider memiliki darah yang kental dan pertahanan yang tinggi. Sedangkan Lu Feng, dia memprovokasi bos untuk menyerangnya. Akhirnya, bos monster itu pun terpancing menyerang Lu Feng dengan kekuatannya dan seketika, barriernya pun hilang. Dia menebas Lu Feng dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tao yang menonton pertarungan itu pun diminta Lu Feng untuk mengerjakan PR saja dan jangan memperhatikannya karena bos itu tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi bagi Tao, mustahil. Padahal Lu Feng saja tidak bisa menembus barrier bos monster. Tapi dengan santainya, Lu Feng juga berkata, itulah kenapa aku membawamu ke sini. Saat Lu Feng masih sibuk bertarung dan memprovokasi bos tanpa kepala, dia berteriak apakah bos bisa menangkapnya dan dia langsung berlarian. Ternyata semua itu dia lakukan untuk menjebak bos monster tanpa kepala di bebatuan. Lalu dia meminta Tao untuk melepaskan sihir skill Pillar of Fire miliknya ke bos tanpa kepala. Tao pun melepaskannya dan timbul cahaya besar yang langsung membakar bos tanpa kepala. Namun sayangnya monster tanpa kepala mengaktifkan barriernya yang tidak bisa ditembus. Saat Tao sudah senang karena akan menyelesaikan PR-nya, Lu Feng pun kembali menyerang bos dan berkata, dia sangat naif karena ingin pulang sekarang. Menurut Tao sendiri, Lu Feng juga membuat kesalahan karena berpikir bos sudah diselesaikan. Padahal dia tidak punya waktu untuk naik ke level 21. Tapi sayangnya menurut Lu Feng, dia tidak mendengar suara teleportasi kali ini. Tao pun langsung kaget dengan perkataan Lu Feng dan segera sadar
kalau ada satu lagi bos dunia lain. Dan itu sungguh aneh menurutnya. Tapi ini terjadi karena Lu Feng menggunakan benih cahaya yang ditanamkan di senjatanya untuk membangkitkan bos dunia. Kali ini tanpa basa-basi lagi, Lu Feng pun berlari ke arah bos terakhir dan langsung menusuk badannya dengan pedang miliknya. Seketika itu juga bos terakhir kota Deathhead mati dan berhasil dikalahkannya. Dengan itu juga, Tao pun berkata perisai pelindung Deathless Knight, item langka peringkat S, tingkat ledakan yang hampir 0, bahkan Lu Feng bisa mendapatkannya. Kau memperlakukan dunia bayangan sebagai tempat penyimpanan pribadinya. Lu Feng pun menjawab kalau dirinya hanya bisa menaikkan levelnya sampai di level 21. Tapi dengan itu, di dunia bayangan tingkat bencana, tingkat kelangsungan hidup timnya akan meningkat setidaknya 20%. Sedahsyat apakah bencana yang akan terjadi di dunia bayangan? Saksikan ya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.